Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Bajarutami dengan NIM 2141104002134 dari kelas 5 PMK. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tema pengertian dan karakteristik serta klasifikasi dari tunagrahita. Oke, pengertian tentang tunagrahita sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang itu mempunyai IQ atau kemampuan intelektual dan kognitifnya itu di bawah rata-rata orang pada umumnya. Jadi mereka memiliki IQ atau pemahaman itu yang rendah di bawah orang pada umumnya. Nah, itu tuh dapat mempengaruhi pada pembelajaran mereka, pemahaman mereka, dan pengetahuan mereka, dan juga keterampilan sosial mereka. Nah, contohnya seperti ini. Misal si A mempunyai kemampuan intelektual atau kognitifnya itu rendah, IQ-nya semisal 30. Nah, maka orang si A ini itu tidak mampu menangkap pembelajaran dengan cepat atau menangkap pembelajarannya itu lambat dari orang pada umumnya. Nah, ketunagrahitaan juga itu mengacu pada fungsi intelektual yang secara nyata atau signifikan itu di bawah rata-rata pada umumnya, atau bersamaan dengan kekurangan tingkah laku pada anak tersebut. Jadi tunagrahita juga itu mempengaruhi pada tingkah laku mereka. Jadi mereka harus melakukan tingkah lakunya itu, penyesuaian tingkah laku dalam diri mereka. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, untuk itu ada 3 macam, yaitu tentang pengertian dari tunagrahita. Yang pertama yaitu seperti fungsi intelektual yang secara fungsi intelektual umum yang secara signifikan itu di bawah rata-rata mereka. Jadi yang berarti bahwa kekurangannya itu harus benar-benar meyakinkan seseorang itu untuk mendapatkan pendidikan khusus. Jadi tunagrahita itu harus mendapatkan pendidikan yang khusus. Nah, sebagai contoh, anak-anak normal itu mempunyai IQ itu 100, sedangkan anak-anak yang memiliki tunagrahita itu paling tinggi IQ mereka itu di 70 atau 75. Nah, yang kedua yaitu kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian atau dikenal juga sebagai perilaku yang adaptif. Jadi itu dapat didefinisikan sebagai individu itu tidak atau kurang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru, seperti yang tadi dikatakan di awal. Jadi mereka ketika diberikan tugas itu, walaupun di orang pada umumnya itu sedikit, tapi menurut mereka itu sudah sangat banyak dan itu melelahkan mereka. Jadi mereka harus adanya penyesuaian tingkah laku di mereka. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu tunagrahita itu biasanya berlangsung pada masa-masa perkembangan. Nah, yang dimaksud itu adalah ketunagrahitaan atau tunagrahita itu biasanya terjadi pada masa perkembangan di antara umur 18 tahun, seperti itu. Nah, di antara 3 poin yang tadi saya sebutkan itu, jika pada orang tersebut tidak ada 3 poin ini, maka anak tersebut belum bisa dikatakan tunagrahita. Salah satunya yaitu IQ minimal paling tinggi yaitu 70. Terus yang kedua itu mempunyai tingkah laku yang beda dari orang pada umumnya karena memerlukan penyesuaian. Nah, yang ketiga yaitu minimal ketunagrahitaan biasanya itu terjadi pada umum masa-masa perkembangan dari masa perkembangan sampai 18 tahun. Oke, yang selanjutnya yaitu karakteristik tunagrahita. Nah, ada beberapa karakteristik dari tunagrahita. Yang pertama yaitu anak tunagrahita itu pasti mengalami proses pada pembelajarannya itu lebih lambat daripada orang pada umumnya. Nah, anak ciri-cirinya itu salah satunya itu anak tunagrahita itu mengalami proses pembelajaran, pemahaman, berpikir itu lebih lambat, dan juga melakukan aktivitas sehari-harinya itu juga lebih lambat daripada anak pada umumnya. Nah, yang kedua, anak tunagrahita itu memiliki perkembangan emosi yang
terbatas, atau juga emosi mereka mungkin dikatakan labil kayak gitu, tapi perkembangan emosinya itu sangat terbatas atau di bawah dari anak pada umumnya. Nah, hal tersebut itu memungkinkan anak tersebut itu mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri mereka. Jadi mereka memerlukan penyesuaian untuk terhadap lingkungan sekitar mereka. Nah, yang selanjutnya, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu anak tunagrahita itu memiliki perkembangan mental yang terbatas juga seperti perkembangan emosi tadi. Nah, itu menyebabkan anak tersebut itu memungkinkan mengalami kesulitan dari akibat mengetahui apa akibat dari tindakan mereka. Nah, karena perkembangan mentalnya mereka terbatas, jadi mereka mungkin sulit untuk mengetahui akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan, perbuatan yang atau tindakan yang telah mereka lakukan. Nah, yang keempat yaitu penderita tunagrahita atau anak tunagrahita itu mempunyai kemampuan bahasa yang terbatas juga. Jadi mereka kesulitan dalam mengartikulasikan kata-kata mereka, mengucapkan apa yang ingin mereka ucapkan. Jadi mereka seperti sulit mendapatkan sebuah kata-kata yang mereka ingin ucapkan seperti itu. Jadi mereka sulit untuk mengutarakan apa yang mereka inginkan itu karena mereka karena mereka itu memiliki kemampuan bahasa yang terbatas. Nah, anak tunagrahita itu juga dapat disebabkan oleh dari genetik juga bisa. Yang terakhir yaitu klasifikasi anak tunagrahita. Untuk klasifikasi anak tunagrahita sendiri itu ada 3 macam, yaitu pertama anak tunagrahita dengan IQ yang anak tunagrahita golongan yang ringan, yang kedua sedang, yang ketiga yaitu tunagrahita yang berat atau sangat berat. Yang pertama adalah ringan. Untuk tunagrahita ringan itu IQ-nya di antara 50 sampai 70 atau juga 55 sampai 75. Seperti itu, antaranya sampai 70 dan 75. Nah, yang kedua yaitu tunagrahita sedang. IQ-nya antara 30 sampai 50. Nah, yang ketiga yaitu tunagrahita yang ringan, yang berat atau sangat berat. Nah, untuk anak yang dalam kategori yang ketiga yaitu IQ-nya di bawah 30. Jadi anak-anak yang memiliki IQ di bawah 30 yaitu termasuk dalam golongan anak tunagrahita yang berat ataupun sudah sangat berat. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.